Pendidikan merupakan hak yang harus didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Namun pada kenyataannya ternyata masih ada yang belum mendapatkan pendidikan yang sesuai, baik dari segi infrastruktur hingga mahalnya biaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk bertemu dengan seorang mantan pemulung yang mendirikan sekitar 10 sekolah gratis di lereng Argopuro. Baik pemirsa, mari ikuti saya. Baik Gus, berdasarkan informasi yang saya terima, ini ceritanya Gus Fadli apa benar sempat memulung ya Gus ya? Itu tahun berapa Gus, boleh diceritakan? Oh iya, dulunya itu memang sempat memulung itu tahun 2001 itu saya sendiri pernah mulung, yaitu mengumpulkan barang-barang bekas, bukan mulung cari di kampung-kampung, enggak. Waktu itu barang-barang yang ada di kampus, itu di daerah kampus, dan juga dari kabar teman-teman saya ambil untuk saya jual pada waktu itu gitu. Dan pekerjaan saya kalau malam itu jualan memang gitu. Kalau malam. Jadi kalau siangnya saya mengajar pada waktu itu. Jadi kalau ngomong masalah memulung itu memang betul, saya dulu memang sempat mengumpulkan barang-barang bekas pada waktu itu. Begitu, Mbak. Lalu awal mula Gus Fadli terpikirkan untuk mendirikan sekolah gratis ini bagaimana Gus? Ya itu berangkatnya pada waktu itu saya sendiri kan orang kampung ya Pak. Saya ini orang kampung, dan juga di situ sering melihat di pelosok-pelosok itu banyak anak-anak kecil pada waktu itu, banyak yang putus sekolah. Jadi saya datang ke sana itu dalam rangka mereka itu banyak yang tidak mengenyam pendidikan di usia kecilnya aja. Jadi saya usahakan di suatu tempat itu harus ada sekolah pada waktu itu, meskipun sekolah itu bisa dikatakan hanya sekolah formal yang tanpa izin operasional pada waktu itu, gitu Mbak. Lalu respon masyarakat mengetahui Gus Fadli mendirikan sekolah gratis itu seperti apa Gus? Awalnya respon masyarakat itu macam-macam, karena tempat yang lainnya itu juga macam-macam, karena saya dirikan sekolah itu bukan cuma satu tempat ya, tetapi banyak tempat pada waktu itu. Ada kalanya satu tempat itu saya dirikan sekolah itu malah dicurigai bahwa ini orang datang kok moro-moro buat sekolah kan gitu. Jadi orang-orang itu ada pro kontranya juga, karena pas suatu tempat tuh mesti ada orang yang suka ngerecoi kalau ada betul. Desa itu mau dimajukan begitu Pak. Jadi macam-macam lah. Ada yang welcome terhadap kita, ada yang penasaran siapa orang ini gitu. Jadi kita itu harus tahu karakter masyarakat yang ada gitu. Responnya masyarakat ya juga macam-macam, ada yang mendukung awal-awalnya, tetapi endingnya juga sama-sama mereka senang bahwa pendidikan itu adalah hal yang penting bagi putra-putri mereka gitu Mbak. Itu berdasarkan informasi ada sekitar 10 sekolah gratis ya Gus ya? Ya. Itu apakah berbeda tempat atau untuk lokasinya sendiri Gus? Berbeda tempat tersebut. Berbeda tempat tuh Pak. Jadi 10 sekolah itu berbeda tempat, salah satunya itu dari 3 kecamatan pada waktu itu. 3 kecamatan? Ya, Kecamatan Pati, Sukorambi, dan juga Patrang pada waktu itu. Jadi saya dirikan sekolahnya itu tidak satu tempat, tapi menyebar itu, jadi menyebar, sekolahnya itu menyebar. Jadi untuk bangunnya itu juga tidak berbarengan pada waktu itu. Selisih berapa tahun gitu. Saya dirikan jenjang per jenjang sekolah pada waktu itu. Dan kalau izin boleh tahu Gus, itu sekolah SD, SMP, SMA atau? Saya dirikannya itu dari sekolah tingkat TK sampai SMA. Ya. Wah, luar biasa sekali Gus. Dari tingkat TK saya dirikan ada, tapi kebanyakan itu di bawah Kementerian Agama. Jadi waktu itu kan lebih gampang. Yang sebagian itu ada dari Dinas Pendidikan juga, meskipun awal-awalnya itu sering terjadi kontroversi. Karena apa? Berangkatnya kami itu mendirikan sekolah karena nekat ya, musuh orang nekat. Pada waktu itu tidak segampang ini gitu. Betul. Mendirikan sekolah gitu Mbak. Lalu kita membahas mengenai respon keluarga Gus Fadli sendiri, itu seperti apa Gus dari keluarga responnya? Awal-awalnya mengetahui Gus Fadli setelah memungut barang menjadi seorang pemulung tersebut lalu mendirikan sekolah gratis. Iya, awal-awalnya kan bukan cita-cita saya menjadi seorang guru, itu udah ada, sedikit pun udah ada ke sana Mbak, karena saya di backgroundnya orang Fakultas Hukum. Oh, Fakultas Hukum. Jadi kalau kita ngomong pendidikan, saya tidak ke sana karena
ijazah saya nantinya kan bukan ijazah pendidikan. Keguruan. Iya, bukan keguruan. Tapi karena apa? Hati saya mengajak ke sana. Pada waktu itu saya sehingga saya mendirikan beberapa sekolah itu dulu. Tapi yang pure saya dirikan itu ada 5 sekolah. Yang 5 sekolah itu dengan teman-teman seperjuangan saya pada waktu itu. Begitu. Dan untuk keluarga pada waktu itu belum ada respon pada waktu, karena saya waktu itu masih bujang pada waktu itu, begitu Mbak. Dari orang tua juga? Ya orang tua cuma ya gak apa, ngelihatnya gak seberapa percaya lah, Bang. Itu dia anaknya kayak gitu kok, berangkatnya dari anak putus sekolah, ya anak putus sekolah. Jadi orang tua itu gak percaya aja, gak mungkin lah anak saya dirikan sekolah. Karena apa, dia juga anak jalanan juga dulunya karena gitu, ikut-ikut keluar kota, putus sekolah, ya kayak gitu lah Mbak. Gak mungkin lah orang tua saya itu mendukung waktu itu, enggak ada. Setelah berkeluarga itu baru dari keluarga saya itu sudah itu. Jadi mendirikan pendidikan itu, merintis pendidikan itu sesungguhnya tidak gampang, Mbak. Harus sama-sama klik antara si suami dan si istri kalau ngomong keluarga, iya. Tapi kalau sebelum itu keluarga saya, insya Allah tidak mikirkan apa-apa tentang masalah saya gitu. Oh, ini saya mendirikan sekolah. Tidak tahu bapak saya itu. Jadi nggak ngerti ya Gus? Tidak paham karena hidupnya saya kan jarang-jarang pulang waktu itu ya. Jualan, yaitu sekalian cari barang gitu. Paginya juga ngajar sekolah yang tidak ada izin gitu sudah. Siapa yang mau bayar? Ada yang bayar sekolah kayak gitu waktu itu. Kalau ngomong flashback itu ya tidak ada yang bayar. Karena mendirikan sekolah hanya hati nurani saya sendiri dan tidak bercita-cita ingin jadi guru. Kalau ingin cita-cita jadi guru kan otomatis saya masuk keguruan ya, ataupun sekolah-sekolah yang ada kaitannya dengan pendidikan gitu. Jadi tak sedikit pun lah saya ingin jadi pendidik itu tidak ada. Ya karena berangkat dari nurani yang ada, melihat fenomena yang ada, saya berangkat gitu aja sudah gitu. Tuh Mbak. Baik, luar biasa sekali Gus. Seorang Gus Fadli mendirikan 10 sekolah gratis tersebut, dan tentunya itu tidak luput dari segi biaya. Jelas, finansial itu ada Mbak. Jelas, finansial, tempat, dan itu pun mereka itu harus punya dilihat sama orang itu ya. Oh, gedung ini harus ada, pakai uang kan gitu. Dan tentunya tidak sedikit dan banyak. Pasti memerlukan cara untuk memanajemen suatu biaya tersebut ya Gus ya. Iya betul. Tapi saya ingin bertanya Gus, tapi jawabnya setelah jeda berikut ini. Siap Mbak.